Ustadz, kameranya Ustadz. Saya. Supaya saudara-saudara kita kenal dengan Ustadz. Baiknya kita mulai saja ya sambil Bang Juma buka juga lah. Bang Juma buka juga lah. Masa saya buka sendiri. Bang Zuma mau, Bang Zuma. Halo Bang Juma. Bang Zuma lagi menjauh dari perangkat dulu kan. Sorry. Ya, Bang Juma, insya Allah. Ustadz Rizal minta ditemenin, katanya buka kamera. Nanti insya Allah sebentar aja. Saya lagi di kantor ini soalnya nggak apa-apa, Gurunda. Nanti, ya. Baik, kita mulai saja ya Bang Zuma ya, sambil nunggu Bang Valen yang mungkin ketiduran ya. Nanti biar Bang Valen nyusul aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Umi mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga nih buat para gurunda. Ada Ustadz Rizal di sini, ada juga Abangda Zuma, dan ada juga di sini praktisi dari Judais yaitu Yisak. Satu lagi nanti mungkin Bang Valen akan menyusul, juga sahabat Ikhwan Filah yang lain yang tidak bisa Umi sebutkan namanya satu persatu. Selamat siang juga untuk sahabat Ikhwan Filah yang sudah hadir di live chatnya Umi untuk mengikuti dialog edukatif antara Muslim dengan Yahudi yang pada hari ini akan mengupas tema tentang 10 perintah Tuhan, 10 perintah Torah atau 10 perintah yang ada di dalam Al-Quran juga. Namun di sini hari ini akan dibahas dulu sementara 3 ya Ustadz ya. Yeah. 3 dulu. Yang pertama adalah tidak dilarang menyembah ilah yang lain atau Allah yang lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hormati ibu bapakmu, dan yang ketiga, dilarang membunuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, Umi serahkan berjalannya acara dialog ini dengan moderator Ustadz Alif Raka. Silakan Ustadz Alif Raka untuk dipandu mengenai rule dari dialog kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih Umi ya atas kepercayaan yang diberikan. Pertama, memang ini dialog yang cukup edukatif ya, artinya dari kedua belah pandangan agama menyampaikan beberapa poin. Nanti kan diawali mungkin oleh Ustadz Rizal atau Syekh Rizal ya mengenai pemaparan dari tema yang sudah kita tentukan. Lalu nanti disambut atau ke Bro Yusak dari pihak Judaism. Mungkin langsung kita mulai ya. Silakan pemaparannya dari Syekh Rizal ya. Dimulai, silakan Syekh. Belum Syekh lah. Masih Pak Rizal aja lah. Ya. Jauh masih Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya sapa dulu teman-teman saya dari sini ya. Bang Juma, abangku yang sangat aku cintai. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Masya Allah. Alhamdulillah. Sahabat saya yang sangat jadi idola saya, Bang Isa bin Ibrahim nih. Baru sekarang saya bisa ngomong sama beliau langsung. Selama ini saya hanya nonton beliau di channel-channel YouTube yang saya kagum dengan analisa beliau yang sangat ilmiah dan sangat didukung dengan dokumen-dokumen yang lengkap sehingga tidak bisa tidak membuat orang lain lawan-lawannya tidak berkutik. Selamat siang Bang Isa. Selamat siang Pak Rizal. Oke. Baik, sebagai permulaan dari saya, kita poin per poin aja ya, kita mengalir santai aja. Tadi ada 3 poin ya. Saya yakin kenapa saya mengusulkan ke Umi Dini 10 perintah Tuhan dalam Al-Quran ya. Karena pada saat saya pernah lihat Bang Isa itu mempresentasikan 10 perintah Tuhan, saya coba cek di Al-Quran saya. Selama ini memang perhatian saya mungkin tahu tapi tidak detail ke sana. Tapi begitu Bang Isa pernah presentasi di channel debat sama siapa itu ya, saya coba cari dalam Quran, ternyata dalam Quran ada semuanya ya. Sekarang mungkin poin pertama dulu Bang ya, saya angkat dulu menyembah Allah ya. Untuk penyembahan kepada Allah tuh banyak sekali ayat
Ya, mungkin yang terkenal sebenarnya Qul Huwallahu ahad ya, Allah samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah sangat terkenal sekali ayat itu. Mungkin pada saat yang berbahaya ini coba saya ambil ayat lain dalam surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau di ayat lain itu cuma sebuah statement, di sini langsung aplikasinya. Iyyaka. Nah, iyyaka itu artinya hanya kepada. Jadi iyyaka hanya kepada engkau. Nah, ka ini kami tujukan kepada Allah. Iyyaka hanya kepada engkau, na'budu, kami menyembah. Kami akan menyembah. Na'budu itu bentuknya adalah present continuous tense, present future tense. Kalau bahasa akurannya fi'il mudhari'. Tapi bahasa sayanya ke Bang Juma, kakak SAD. Kakak SAD kata kerja sekarang dan akan datang. Na'budu. Artinya apa? Kami akan selalu melakukan na'budu, menyembah. Kami dari mulai kami balik sampai kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami na'budu sesuai dengan perintah Dia. 5 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu. Kami menyembah Allah. Hanya kepada Engkau satu-satunya Allah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'inu. Nah, kami minta tolong. Di dalam konsep Islam itu na'budu dulu baru nasta'in. Nah, ini letak aslinya yang sangat tidak bisa diterjemahkan. Nanti keterjemahannya bisa jadi misalnya hanya kepada engkau kami minta tolong dan kepada engkau kami menyembah. Oh, salah itu terjemahannya. Karena na'budu dahulu baru nasta'in. Iya kan na'budu hanya kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta tolong. Jadi artinya tersiratnya sembah dulu Allah baru kita minta tolong. Jangan minta tolong dulu baru nyembah. Allah tidak perlu sebenarnya, kalau Allah tidak akan menjadi lebih mulia kalaupun kita nyembah. Sebaliknya Allah yang kami imani tidak berkurang derajat ke Allahnya kalau kami semuanya kafir. Semuanya kami membangkang Allah, tidak akan berkurang. Allah tetap Allah. Jadi di sini kami mengatakan, menstatementkan dalam salat kami, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Inilah aplikasi dalam orang Islam dalam membuat dalam menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu. Itu dari saya, Bang Isa. Mungkin saya berikan kesempatan ke Bang Juma nambahkan. Silakan Bang Juma. Mungkin dari Adinda Ishak dulu boleh? Oke, cukup Bang. Nanti bisa Bang Juma teman ya. Silakan. Iya, baik. Kalau perintah di dalam Torah silakan, itu, jadi kalau di dalam Torah itu perintah untuk beribadah kepada Hashem dan tidak menyembah kepada sesembahan lain itu sebetulnya poinnya di perintah pertama dan kedua. Anakhi Hashem alahaka asyar hasatika mi'adas misrami bait avadim. Aku adalah Hashem, otoritasmu yang membawa kamu keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Lo yihya lakha alaihi mahrim al-panai. Tidak akan ada padamu kekuatan lain atau sesembahan lain di hadapan kehadiranku. Jadi poinnya di situ sebenarnya. Kalaupun di tempat-tempat lain harus membuat mishkan, harus membuat ohel mo'ed dan lain sebagainya, itu masalah teknis. Lalu dikatakan kepada Moshe, beritahukanlah kepada Farao bahwa kamu harus melepaskan umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Itu juga tekstualnya tertulis di dalam Torah. Jadi sebetulnya perintah beribadah itu mungkin tidak tertera di ukiran 10 perintah yang ada di batu, tetapi di dalam Torah secara keseluruhan perintah itu ada. Gitu. Itu singkatnya seperti itu. Mungkin segitu aja dulu. Nanti sisanya kalau ada pertanyaan lagi baru dijawab lagi. Oke. Mungkin Bang Juma bisa tambahin Bang Juma? Baik, Gurunda. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam ya, seperti yang diterangkan oleh guru saya tadi, ya, Ustaz Rizal, kaitannya dengan konsep akidah di dalam ajaran agama Islam, itu tidak bisa diragukan lagi bahwa umat Islam itu dituntut menyembah hanya kepada satu esensi saja, yaitu esensi yang menciptakan alam semesta. Bagaimana kemudian umat Islam itu mengarahkan penyembahannya, mengasihi sang penciptanya,
tidak lain dan tidak bukan berpacu pada pedoman yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi ketika dikatakan di dalam Al-Quran misalnya bahwa dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang maha suci, maha sejahtera, yang kemudian mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, kemudian dikatakan maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Dialah Allah yang maha suci dari apa yang dipersekutukan oleh makhluk di atas muka bumi ini. Jadi seperti yang kemudian diterangkan oleh gurunda kami ya di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah itu jelas bahwa kami umat Islam hanya mengarahkan peribadatan kepada esensi yang telah mengutus para nabi. Yang dulu sebelum Al-Quran itu diwahyukan, pernah mewahyukan kitab-kitab kepada para nabi, yang kemudian para sahabat sebut dengan sebutan Torah atau Torat atau kitab Tanak. Nah, kami umat Islam, laki-laki maupun perempuan, itu hukumnya wajib menyembah hanya kepada Allah saja. Ya. Allah yang kami yakini, yang telah menyatakan diri kepada Abraham, kepada Nabi Musa, kepada Daud, Salomo, dan juga nabi-nabi yang pernah mendapat penglihatan dari sisi Allah, mendapatkan hidayah ataupun mendapatkan wahyu dari Allah. Di dalam Al-Quran itu dikatakan dalam surah Muhammad ya ayat 19. Situ dikatakan fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lizambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jadi ada perintah di dalam Al-Quran untuk kita umat Islam itu ketahui bahwa sesungguhnya tidak ada sembahan selain daripada Allah. Lalu kemudian ada perintah dalam Al-Quran untuk memohon ampun bagi setiap dosa yang pernah kita lakukan. Dan juga memohon ampun bagi dosa-dosa orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Dan sungguh esensi yang kami sembah itu di dalam ayat suci Al-Quran ini menerangkan dirinya, bahwa dia adalah esensi yang mengetahui dimanapun manusia itu berusaha dan tinggal di atas muka permukaan ini, di muka permukaan bumi. Jadi tidak ada keraguan lagi, kami umat Islam itu sudah final bahwa esensi yang kami sembah adalah esensi yang telah menciptakan sesuatu yang ada, yang nyata, yang kita lihat saat sekarang. Bahwa bukti adanya esensi yang disembah oleh umat Islam yang satu itu, yang tidak bersekutu dengan sembahan-sembahan lain, atau dia tidak pernah menjadikan dirinya menjadi kembar sekalipun, apalagi berinkarnasi menjadi makhluk, adalah dia yang ada. Makanya dalam ajaran agama Islam itu kami diajarkan untuk meyakini bahwa Allah itu wujud. Wujud itu artinya ada. Wajibul wujud itu artinya dia terikat oleh sifatnya yang pasti ada. Dengan adanya alam semesta ini, itulah bukti bahwa Allah itu ada. Kalau Allah itu tidak ada, maka sudah pasti alam semesta ini tidak ada. Kenapa? Karena yang menciptakannya saja tidak ada. Bagaimana mungkin ada ciptaan? Nah, kalau kemudian ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa sembahan kami berbeda dengan sembahan yang telah datang menyatakan diri kepada para nabi, itu karena mereka tidak mengetahui bahwa konsep tatanan ajaran agama Islam itu di atas fondasi rukun-rukun. Di antaranya adalah rukun iman. Nah, iman ini dinyatakan jelas bahwa tidak ada ilah selain daripada esensi yang telah mengutus para nabi. Nah, orang-orang Yahudi terdahulu menyebutnya dengan sebutan El Roi dan seterusnya. Kami kemudian menyebut esensi tersebut dengan sebutan Allah. Nah, kemudian yang ingin saya katakan di sini bahwa umat Islam ataupun umat terdahulu dalam hal ini yang memegang teguh ajaran para nabi, tauhidnya jelas, itu saya katakan ya bahwa apapun penyebutan esensi tersebut itu tidak menjadi masalah bagi umat Islam. Karena bagi umat Islam itu sudah final.
esensi yang disebut dengan Yod Hifafe, esensi yang kemudian disebut dengan Hasem atau Eloh atau Alaha, itu tidak masalah bagi kami umat Islam. Selama esensi yang dimaksud di sini adalah esensi yang tidak pernah menggantungkan dirinya terhadap makhluk. Tetapi dialah sang Khalik yang telah menciptakan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengatakan kami tidak menyembah esensi yang diimani oleh orang-orang Yahudi, itu karena apa? Karena pemahaman keilmuan mereka belum sampai ke sana. Pemahaman mereka tidak sampai kepada pemahaman ma'rifat tentang Allah yang ada dalam ajaran agama Islam. Itu yang pertama. Kedua, di dalam pemikiran dan pemahaman mereka itu tidak ada wadah untuk menampung penjabaran-penjabaran tentang esensi sang pencipta yang kami sadur dari Al-Quran yang kami utarakan kepada mereka. Tidak ada perangkat di dalam akal mereka yang bisa menampung penjabaran itu. Nah, sehingga ya di forum ini saya ingin mengatakan bahwa tidak ada ilah lain yang kami sembah, hanyalah Dia yang telah mengutus para nabi, termasuk yang diimani oleh sahabat-sahabat saudara-saudara kita dari praktisi Yudaism. Saya kira seperti itu sementara. Demikian. Kayaknya saya nggak cocok terpanggil Gurunda oleh Bang Juma. Saya harus panggil Gurunda ke Bang Juma ini. Masya Allah, jangan gitu. Nanti saya kena bisul lagi. Begitu tajam misalnya, alhamdulillah. Iya. Menarik sekali ini dari Syekh Rizal ya, pemaparan dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya nanti yang mau moderatori minta tanggapan dari kedua. Karena kalau wa iyyaka na'budu itu sudah sangat jelas, artinya menyembah kepada satu esensi. Tapi menarik di sini wa iyyaka nasta'in, memohon pertolongan. Nah, karena ketika wa iyyaka nasta'in itu banyak sekali itu ada yang salah server gitu loh. Salah-salah jadi memohon pertolongan kepada yang lain. Nah, ini berhid dan boleh dipertegas mungkin dari kedua keyakinan ya. Maksudnya dari pertama dari Muslim, kedua dari paham Yudaisme. Silahkan, Syekh. Maksudnya apa tuh? Hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Itu yang lain itu maksudnya apa tadi? Enggak, artinya begini, Syekh. Ketika menyembah, iyyaka na'budu jelas kepada Allah. Namun terkadang ada kesalahan dalam memohon pertolongan dari manusia itu. Salah-salah timbullah kepada kemusyrikan. Mungkin lebih jelasnya ke situ. Ya, nah, boleh. Silakan, Syekh. Oke. Mengenai jadi, pertolongan itu dipertegas. Kata-kata iyyaka hanya kepada Engkau. Only you. Nah, kalau bahasa Inggrisnya hanya kepada Engkau. Tidak ada lagi pilihan lain. Iyyaka hanya kepada Engkau. Ka itu adalah Allah. Kata ganti di situ ya. Nasta'inu, ini kalau diterangin Bang Juma nanti bisa kali ini ya. Nasta'in itu akar katanya ana itu menolong. Kalau ista'ana minta tolong. Dan itu bentuknya sekarang dan akan datang. Berarti nasta'inu kami minta tolong sekarang dan seterusnya sampai kami mati. Hanya kepada Engkau. Tidak ada tempat kami minta tolong pada yang lain. Itu juga didukung oleh Allah ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad. Hanya Allah tempat kami bergantung. Allah itu tempat bergantung. Jadi tidak ada peluang bagi orang Islam itu untuk menyembah pada yang lain, minta tolong pada yang lain, dan berharap pada yang lain. Kalaupun kami minta tolong pada manusia itu cuma wasilah ataupun persyaratannya. Namun tetap hasil akhir di tangan Allah. Kami ditugaskan hanya untuk berusaha untuk menyelesaikan sebuah persoalan, tapi hasil akhirnya tetap pada Allah. Kami sebelum bekerja minta tolong dulu, baru kami berusaha. Jadi doa et labora, berdoa dulu, minta tolong pada Allah dulu, lalu baru setelah itu melaksanakan apa yang seharusnya kami lakukan. Jadi nasta'inu itu tidak ada minta tolong kepada yang lain. Jadi kata-kata iyyaka itu sudah kunci mati itu. Nah, ada peluang lagi untuk yang lain. Itu tambahan dari Pak Alif. Ya, Pak Alif, silakan. Oke, ya mengenai nasta'in mohon pertolongan mungkin dari pihak Yudaism ya, Bro Yusak bisa ditegaskan sedikit.
Karena menarik di sini, banyak yang salah memohon pertolongan, salah-salah timbulnya kepada kemusyrikan gitu. Silakan. Kalau di dalam Torah itu ayatnya singkat, dia cuma dikatakan at-tahara talada'at, kamu telah diperlihatkan untuk mengetahui ki Hashem huwa Elohim, karena Hashem dia adalah sang kekuatan, en'ud milavado, tidak ada lagi selainnya. Jadi kalau meminta kepada yang lain itu disebut Elohim ahirim dan melanggar perintah kedua dari Asharat Hativarim atau 10 perkataan. Jadi singkatnya cuma seperti itu. Kalau di dalam Torah dikatakan upentis sa'ena khashamaima, kecuali kamu mengangkat matamu ke langit, waraita et hasyamesh, dan kamu melihat matahari, wa et hayyareyah, dan kepada bulan, wa et hakkakhavim, dan kepada bintang-bintang, kol seva hasyamaim, dan seluruh pasukan di langit. Pasukan yang dimaksud di sini malaikat perang maksudnya. Wanidahto, dan kamu disesatkan atau dibelokkan, dan kamu sujud kepada mereka, wa'avattam, dan beribadah kepada mereka, asyar khalak Hashem alaha ka'atham, yang telah diberikan oleh Hashem otoritasmu kepada mereka, rekhol ha'amim, dari seluruh bangsa-bangsa tahat kol hasyamaim, yang ada di bawah bumi. Jadi di dalam Torah itu bangsa-bangsa lain tidak diwajibkan untuk mengikuti Torah, dan apa yang mereka lakukan itu tidak melanggar Torah, karena Torah hanya untuk orang-orang Israel dan untuk orang-orang yang convert ke dalam Torah. Jadi di sini Hashem menegaskan bahwa bangsa lain itu pada waktu itu tidak diwajibkan untuk mengikuti Torah. Mereka punya cara sendiri, silahkan. Tetapi yang digarisbawahi adalah orang Israel tidak boleh seperti mereka. Gitu. Kalau mereka bikin sesembahan berhala, patung, nggak boleh ikut-ikutan. Kalau mereka menyembah manusia, nggak boleh ikut-ikutan. Jadi intinya adalah Hashem itu eksklusif dan sebagai sesuatu yang sifatnya transenden, itu berlaku untuk seluruh dunia, tetapi bangsa-bangsa lain tidak terikat pada Torah, dan Israel tidak diperbolehkan untuk mengikuti mereka. Simpelnya seperti itu saja. Oke, pembahasan mengenai hukum pertama sudah dari kedua belah pihak sudah disampaikan ya. Mungkin dari saya atau ada yang mau ditambahkan, atau mungkin kita lempar ada yang mau bertanya ke partisipan mungkin ya. Silakan. Kalau tidak ada yang ditambahkan, ya, dari partisipan boleh raise hand ya yang mau bertanya. Nanti kalau tidak ada yang ditanyakan kita lanjut ke poin kedua. Silakan Umi Dini channel tuan rumah. Oke, silakan. Ya, Umi, silakan. Terima kasih moderator. Ini yang sering kali terjadi ya di dalam dialog di Zoom manapun, bahwa tetangga sebelah kita seringkali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hashem itu adalah Yesus, begitu kan? Padahal sudah jelas di dalam 10 hukum Allah ini itu tidak diperbolehkan menyembah Allah yang lain. Nah, sementara mereka menyembah Yesus, gitu kan? Nah, ini bagaimana nih menurut pandangan dari Islam ataupun dari Judais tentang klaim yang datangnya dari sebelah pihak ini? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Silakan moderator. Oke. Nah, terima kasih. Makanya ini tadi kaitannya seperti yang saya tanyakan. Contoh katakanlah begini, seseorang meminta kesembuhan kepada Nabi dan sebagainya, tapi dia meyakini kepada Nabi gitu loh. Akhirnya terjadilah kesalahan di situ dalam memohon pertolongan gitu. Ini kelanjutan yang tadi saya tanyakan tentang memohon pertolongan ya. Silakan tanggapin dari kedua belah pihak. Mungkin dari Syekh Rijal dulu yang ditanyakan tadi Umi Dini ya. Silakan Syekh. Kalau dalam Al-Quran banyak sekali ayat bicara bahwa kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Tadi kan sudah saya katakan tadi ya. Nah, mungkin satu aja ayat yang saya kutip, Al-Kahfi, banyak sekali ya. Jadi Al-Kahfi aja coba ditayangkan sini. Al-Kahfi surah ke-18 ayat ke-4. Bang Abdullah mungkin. Udah sudah dibantu. Ayat Al-Kahfi ayat 4. Siap. Coba deh. Surah 18 ayat 4.
saya mungkin minta tolong buka aja nanti yang nerangnya Bang Juma. Nah, itu dia. Nah, itu ya. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ya kan? Nah, sebenarnya ini yang belum bisa kita laksanakan. Dan Al-Quran itu ya memberikan peringatan pada orang-orang yang berkata qalu. Nah, itu artinya ya. Coba baca artinya dulu deh. Ayat 4 tadi mana? Sorry. Ayat 4. Ayat 4-nya aja. 4. Ayat Al-Kahfi 4. Oh, bukan. Al-Kahfi surat 18 ayat 4. Ini. Coba baca tuh. Coba. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Ya. Itu. Jadi mungkin ayat satu 4, aja ya. yang mewakili jawaban saya kalau ditanyakan apa hukumnya menyembah orang atau menyembah selain pada Allah ini. Kalau ada. Jadi Al-Quran itu turun untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang qalu itu mereka berkata, siapapun qalu mereka berkata bahwa ittakhadzallahu Allah. Nah, Allah itu berbaris doma. Enaknya menguraikan dalam gramatikal teks asli itu enak sih, Bang. Saya akan bisa leluasa menerangkan di sini ya. Allahu. Nah, Allah itu berbaris doma, berarti Allah itu mengambil. Nah, ittakhadza itu mengambil walada anak. Jadi Quran ini sebenarnya tujuannya untuk memberikan peringatan. Salah satu tujuannya ya, memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil anak, Allah mempunyai anak. Jadi berarti Allah punya bapak, ada Allah punya ibu, Allah punya apa. Itu berikan peringatan kepada orang-orang seperti itu. Nah itu wa yunzirul ladzina qalu takhadzallahu walada. Dan banyak ayat lain serupa seperti ini. Maka kafirlah orang mengatakan Allah tiga. Banyak sekali ayat seperti ini. Cuman saya di sini yang saya ambil yang ya bisa kompromis lah ya, bahwa Allah itu sangat tidak mau diduakan. Mungkin begini maksudnya logika saya Bang Isa sama Bang Juma ya. Kalau kita memanggil salah kepada orang tua kita, misalnya anak kita manggil om kepada kita, apa kita nggak tersinggung ya? Dia panggil om kepada kita, tapi kepada tetangga dia panggil ayah. Dia panggil tetangga ayah, kepada kita dia panggil om. Di balik panggilan omnya itu pasti tersirat banyak makna. Bisa berarti dia tidak mengakui kita sebagai bapak, atau ibunya dianggap maaf tanda petik berzina sama tetangga, dan banyak lagi macam-macam yang lain. Itu dibalik pengertian dia panggil om ke kita dan panggil ayah ke tetangga, atau dia nggak puas dengan apa kita, dengan pendidikan kita, pemberian kita kepada dia, dan jelas panggilan om ke kita itu sangat menghina sekali, dan dia memanggil ayah ke tetangga itu sangat menghina kita. Salah panggilan kepada orang tua aja sudah begitu terhina kita, apalagi salah memanggil panggilan kepada Allah yang betul-betul menciptakan kita. Mungkin itu tambahan dari saya, Bang Alif. Mungkin dari Bang Juma ada tambahan, silakan Bang Juma. Bagaimana moderator, boleh saya tambahkan? Mungkin. Oh, boleh. Baik. Jadi tadi ada pertanyaan dari Umi Dini. Kenapa tetangga sebelah itu menjadikan utusan Allah itu justru menjadi Tuhan selain daripada Allah? Jadi di dalam Al-Quran gini, ketika diterangkan dalam surah Al-Ma'idah ya, kalau tidak salah ayat 116, Dek nanti aja, nanti saya pasang. Oke? Di situ diterangkan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas attakhizuni wa ummi ya, di situ diterangkan bahwa ayat berapa tadi Bang? Ayat berapa Bang? 116 kayaknya Gurunda. Al-Maidah ya. Ya terus Bang. Surah Al-Maidah betul. Nah, di situ diterangkan, apakah kamu wahai Isa putra Maryam pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku ya sebagai satu dari di antara tiga, atau satu di antara Allah yang ada. Itu terjemahan yang saya pahami. Kemudian
dikatakan oleh Nabi Isa di sana, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku katakan. Dikatakan di situ, ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu diterangkan juga Nabi Isa atau Yesus di dalam kitabnya mereka. Itu ada di kitab mereka. Bahwa ada perintah di dalam kitab mereka yang mana Yesus itu sendiri mengajarkan dan mengatakan kepada mereka bahwa dia hanya menyembah kepada Allah saja gitu. Nah, saya kira gitu sangat jelas ya. Nah, ketika mereka ini tetap aja menyembah kepada Yesus, itu karena memang ajarannya itu atau Nabi Isa itu memang bukan dari nabi-nabi yang mereka jalankan sekarang ini, melainkan ajaran yang mereka adopsi dari ajaran yang jauh sebelum agama mereka itu ada. Ajaran itu sudah ada. Nanti kemudian menjadi sebuah konsep agama setelah resmi di muktamar itu. Nah, nanti kita lebih jelas lagi ke sana. Jadi Allah menerangkan bahwa yang mereka sembah itu sudah 1400 tahun itu ditanyai. Diinformasikan informasi itu. Apakah kamu pernah mengajarkan kepada mereka? Nah, kembali kepada yang tadi tentang ya karena buru kaitannya dengan ini. Ketika Allah menerangkan dalam Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu, bagi kita umat Islam itu pastilah mengandung makna tauhid uluhiyah. Nah, lalu kemudian dikatakan wa iyyaka nasta'in, berarti itu mengandung tauhid rububiyah. Nah, sehingga tidak ada celah bagi umat Islam itu ketika dia sudah betul-betul mempaku mati imannya. Kami menyembah, menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Artinya tidak ada celah untuk kemudian diajari atau dipengaruhi dengan konsep-konsep yang lain. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini adalah merupakan pernyataan lepas dari kemusyrikan. Yang kedua, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah merupakan sikap terlepas dari upaya dan ketakutan serta hanya berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang lain. Jadi orang Islam itu kuat dia. Dia melepaskan diri dari kemusyrikan dengan mengatakan iyyaka na'budu. Nah, kalau lebih jauh lagi, kalau misalnya di materi-materi yang selama ini kami pelajari ya, nanti perkembangannya dari Gurunda Rizal. Di situ masuk kepada pemahaman, kemudian di situ ada pembagian-pembagian huruf yang mana dikatakan sebagai maf'ul atau objek, ya, kata iyyaka dan seterusnya. Itu nanti bisa diuraikan lebih dalam sehingga orang-orang di luar sana ketika mengatakan ayat selanjutnya ihdinas siratal mustaqim, itu merujuknya ke Yesus. Nggak nyambung dia. Nggak nyambung. Padahal kami sudah mempaku mati di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kami tidak akan pernah rela. Kami telah melepaskan diri dari kesyirikan yang mereka lakukan. Dari kekafiran yang mereka lakukan. Nah, kemudian kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak muncul begitu saja. Ada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan seterusnya. Yang menyatakan tentang kepada siapa kami menyembah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa esensi yang ada di sana? Apakah dia Yesus? Yang mereka sebut sebagai jalan lurus. Sementara Yesus sebagai jalan yang lurus itu justru mengatakan tidak ada yang sampai kepada Hasem, tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Nah, kalau melalui aku berarti dia menjadi seorang Muslim. Itu sudah resepnya itu. Kalau ada orang yang menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta melalui para nabi atau sederhananya melalui Yesus, maka pasti kembali kepada hukum Taurat. Pasti kembali ke situ. Tidak boleh membunuh, tidak boleh ada ilah lain, tidak boleh menyekutukan selain Allah, tidak boleh menyembah selain Hasan, pasti kembali ke situ. Kalau betul menjadikan Yesus sebagai jalan keselamatan dan hidup. Tapi kalau cuma menggunakan topeng Yesus,
Maka Yesus mengatakan, tidak semua orang yang menyeruku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Hasem, kecuali mereka yang melakukan kehendak Hasem. Nah, gitu. Jadi orang yang menjadikan Yesus itu sebagai suri teladan, pasti dia akan mengabdi kepada apa yang diterangkan di dalam Torah, 10 hukum Torah itu. Nah, kembali ke tadi, sedikit lagi, sorry. Di situ dikatakan bahwa Luar biasa. jangan ada ilah lain. Nah, itu kan, itu hukum pertama. Jangan ada ilah lain. Pertanyaan Adinda Umidini, kenapa orang-orang ini menyembah kepada anak manusia? Karena di Galatia 1, Galatia 5 ayat 1 diterangkan begini. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita pengikut Paulus dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Finalnya di situ. Artinya, ketika mereka menyembah batu, menyembah pisang, menyembah sapu, menyembah manusia, menyembah kodok, menyembah apapun yang mereka sembah, bebas. Mereka dibebaskan dari kuk penghambaan dengan matinya Yesus di tiang salib. Apa faktanya? Mereka tidak lagi sunat. Apa faktanya? Mereka tidak lagi berpuasa. Mereka tidak lagi menjadikan hukum-hukum Taurat sebagai syariat di dalam kehidupan keberagamaan mereka. Di situ. Terima kasih. Luar biasa. Silakan dilanjut. Luar biasa. Terima kasih. Mungkin dari Bro Yusak ada mau ditambahkan pemaparannya mengenai pertanyaan Umi Dini, silahkan. Pertanyaan yang mana tadi? Coba diulang. Pertanyaan Umi Dini, tadi Umi boleh diulang pertanyaannya? Mengenai kenapa adanya klaim-klaim bahwa yang dimaksud Hashem itu adalah Yesus, begitu Sak? Oh. Kalau di dalam Torah itu Hashem tidak mungkin Yesus pertama, Hashem tidak mungkin pria, dan kedua Hashem tidak mungkin wanita. Jadi kalau yang namanya gender laki-laki dan gender perempuan itu kan pasti mengalami kelahiran dan kematian. Kalau di dalam Torah Lo ish el vichazev, Elohim itu bukan pria dan dia berdusta. Uvan Adam wayit nacham, dan bukan juga putra manusia dan dia bertobat. Jadi kalau manusia itu bisa bikin kesalahan, terus bisa berbohong dan bisa bertobat. Itu manusia. Hahu amar walo ya'ase, dan dia mengucapkan dan tidak melakukan. Watiber walo yakimana, dan dia berbicara dan tidak menegakkan. Itu manusia. Tapi kalau Hashem tidak mungkin manusia, tidak mungkin pria, tidak mungkin wanita. Jadi satu ayat sudah membantah semua klaim. Mungkin segitu aja dulu. Oke, terima kasih. Bang Billy belum datang ya? Sakit. Oh ya. Nanti coba saya japri beliau. Baik, ini perlu kita ada yang mau ditanggapi juga dari partisipan untuk bertanya mengenai yang pertama ini. Silakan kalau ada yang silakan kalau misalnya selanjutnya. Atau nanti aja kali ya. Kita lanjut aja karena waktu juga ya. Lanjut aja dulu kali. Oh, boleh silakan sih. Langsung ke poin kedua ya, saya. Silakan sih. Iya. Saya mohon banyak ayat ya, menghormati orang tua ya. Mungkin saya ambil satu aja. Tolong di screenshot ayat 17, surat 17 ayat 23. Surah Bani Israel 17:23. Bantu saya. Ini sebelum boleh bantu share screen ya. 17:23. Jadi kami dalam Al-Quran Bang Isa ada namanya surat Bani Israel. Nah, ini surah Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, nama Musa itu muncul dalam Al-Quran itu lebih dari 60 kali. Jadi, surah Bani Israel 17:23 ayat ke-23. Ayat 23, tolong lagi. Saya teks aslinya Bang ya, jangan terjemah, saya nggak apa terjemahan. 17:23.
1723. Saya suara Bang Juma ini cakep sekali. Kalau Bang Juma baca gimana nih ya? Bisa Bang Juma? Insyaallah Gurunda. Baca Bang. Kita tunggu dulu sampai ayat 23. Ayat 23. Ini Ustaz. Udah. Oke, Bang Juma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim. Aduh, jadi merinding saya Bang, Abang baca Qurannya Bang. Bagus sekali suaranya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ketua kelas Ustaz di sini. Oh, Bang Budi nih. Iya Ustaz, benar Ustaz. Saya jangan diganggu dulu dong. Ustaz, benar Ustaz. Tadi saya dari duduk belakang langsung ke depan dengar suara tadi. Pak Budi sebentar. Ya, Umi. Apa? Iya, sebentar. Ini lagi ini. Oke. Dilanjut Bang Zuma. Nanti digombal ya. Jadi Gurunda tadi itu dalilnya itu sangat jelas itu, yang mana di dalam Al-Quran kita memiliki banyak ayat yang apa istilah itu, menyandingkan gitu loh. Ketaatan kepada Allah tidak boleh menduakan kemudian dibarengi dengan perintah. Ya. Apa itu? Berbuat baik pada kedua orang tua. Silakan Gurunda. Kalau Gurunda yang jelaskan ini mantap sekali. Langsung aja gimana Bang? Abang? Harus guru dulu dong. Oke ya. Waqada rabbuka. Nah, jadi di sini tuh waqada menetapkan, bisa mentakdirkan, bisa bahwa rabbuka. Nah, rabbuka itu, rabbuka Tuhan engkau itu yang jadi yang jadi pelaku utama di sini. Bahwa Tuhan engkau telah menetapkan kepada engkau Allah bahwasanya ta'budu ilallah. Hanya sembahlah, janganlah menyembah illa iyahu, hanya kepadanya. Nah, diulang lagi kan. Jadi tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulang lagi di sini. Dan Allah telah menetapkan bahwasanya hanya menyembah kepada Allah. Wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tuh. Jadi dalam hadis juga setelah menyembah Allah, perintah kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, wabil walidaini ihsana, jadi berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saya hanya mengatakan di sini itu kata-kata yang paling bagus sekali. Di sini fala takul lahuma itu bahasa sangat halus sekali. Jangankan mengemaki-maki, goblok apa bapak, susah banget, atau bapak kok nggak pernah dengar, ibu kok nggak cerai amat, itu nggak boleh. Jangankan itu, kalau bahasa terjemahnya tuh Jadi misalnya Bang Juma kata orang tuanya kan, tolong Bang Juma belikan ke warung buah ini. Nah, tidak mengatakan tidak, dia tetap pergi, cuman itu nggak boleh itu dalam Islam. Aja nggak boleh, apalagi membantah, apalagi membangkang. Nah, di sini Islam jelas bahwa fala takul lahuma janganlah kau berkatakan kepada orang tuamu. Jadi jelas bahwa Islam itu sangat menghargai orang tua. Banyak ayat yang lain tentang kedua orang tua, cuma saya di sini mengutamakan bahwa kami orang Islam jangankan untuk melawan orang tua, jangankan untuk membantah, jangankan untuk melanggar perintahnya, berkata saja tidak boleh. Walaupun perintahnya kami kerjakan. Rizal, kamu jangan itu ya, kamu besok jangan sampai kemana-mana, jaga adikmu, jaga inimu, kata orang tua saya. Ya, gitu kan. Saya kerjakan tapi itu nggak boleh. Dia katakan, baik Bu, baik Bapak, saya akan kerjakan, insya Allah. Nah, itu yang terbaik jawaban kita, hormat kita kepada orang tua kita. Jadi
dari saya itu cukup itu karena Bang Juma lebih lebih tajam analisanya. Mungkin Bang Juma silakan tambahan Bang Juma. Silakan Bang. Insya Allah Gurunda. Jadi kalau di dalam 10 hukum Taurat ya, itu dalilnya tersusun 10 perintah hukum Taurat. Kalau dalam Quran itu terpisah-pisah dia. Tergantung daripada masa di mana wahyu itu diberikan kepada Rasulullah. Nah, tadi Gurunda telah membahas tentang surah Al-Isra ya, ayat 23. Itu seirama dengan ayat yang ada di dalam surah An-Nisa dan juga di dalam surah Luqman ayat 14. Kalau di dalam surah Luqman itu sangat jelas dikatakan wa wassaynal insan ya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu, diterangkan fi amain. Jadi ini sangat jelas. Anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Nah, di dalil ini diterangkan bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh manusia. Jadi bukan hanya kepada satu kaum. Wassaynal insan, berarti seluruh manusia. Agar apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu, bapak. Ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan kemudian menyapihnya dalam 2 tahun, maka Allah mengatakan, bersyukurlah kepadaku, dan kepada kedua ibu bapakmu, coba. Dan hanya kepada akulah engkau kembali. Lagi-lagi Allah menyandingkan dirinya dalam hal pengabdian kepada orang tua. Nah, itulah hebatnya kedudukan orang tua di dalam ajaran agama Islam. Tapi ya sekali lagi saya bukannya mau menyindir ya, hanya saja ingin, karena ini adalah edukasi. Kalau kita berbicara mengenai Al-Quran tentang kedudukannya perintah hormat kepada kedua orang tua, itu sudah tidak bisa ditawar-tawar. Karena ridallah wa ridal walidain. Nah, ridanya Allah tergantung bagaimana kemudian kita sebagai manusia mendapatkan ridha dari kedua orang tua. Nah, coba kita lihat. Ini sedikit saya mengambil karena saya sendiri adalah seorang kristolog, jadi arah pembicaraan saya itu senantiasa selalu mengarah ke sana. Di dalam Lukas 2 ayat 41 ayat 41 sampai ayat 51 deh. Di situ sahabat-sahabat, teman-teman yang cinta terhadap ilmu kristolog itu bisa membandingkan bagaimana kemudian sosok Tuhan yang dituhankan untuk kemudian menyekutukan daripada pencipta alam semesta itu melakukan perbuatan yang menurut saya itu sangat durhaka kepada orang tuanya. Pergi katanya belajar, tapi tidak izin kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya berjalan ke sana kemari mencari si anak ini. Tahu-taunya dia sementara belajar pada seorang rabi. Sampai ibunya kesusahan mencarinya ke sana kemari. Di mana anakku? Di mana anakku? Akhirnya ibunya itu menyimpan rasa tidak enak terhadap sang Tuhannya, sahabat-sahabat Kristen. Nah, itu satu. Belum lagi ketika orang ini mengatakan semua orang yang datang sebelumku itu adalah pencuri dan perampok. Nah, pertanyaan logikanya gini. Kalau Sang Yesus mengatakan bahwa semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, maka duluan mana dia dengan ibunya? Tentu ibunya lebih duluan datang daripada dia. Berarti dengan kata lain dia menuduh sang ibu yang telah mengandungnya 9 bulan, melahirkan dia dengan susah payah dengan kata pencuri dan perampok. Selesai. Berarti lagi-lagi mempertontonkan pengingkaran terhadap salah satu dari perintah 10 hukum Taurat. Hormat kepada kedua orang tua. Belum lagi ketika dia mengatakan kepada orang tuanya, wahai perempuan, ada apakah engkau denganku? Masaku belum sampai sekarang, sebelum tiba waktuku. Ibunya tanya baik-baik, wahai anakku, anggur sudah habis. Dia balas, wahai perempuan, ada apa kau ini? Aku belum sampai waktunya, kata dia. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Contoh-contoh yang tidak baik. Perilaku-perilaku yang tidak baik. Terhadap kepada
kepada orang tua khususnya. Nah ini ya sebagai Kristen harus saya sampaikan sebagai edukasi juga supaya kita paham bahwa di dalam Al-Quran itu sangat mendalam gitu loh. Wawasainal insana, perintah itu ditujukan kepada seluruh makhluk yang merasa dirinya sebagai manusia. Untuk apa? Supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan. Malah dijelaskan ala wahnin wa fisaluhu dan seterusnya. Dijelaskan begitu rinci. Kalau tadi Gurunda mengatakan jangan berkata af. Ini justru lebih mendalam lagi dikatakan seperti itu. Dan kami perintahkan kepada manusia, untuk taat kepada ibu bapaknya, untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Itu perintah. Tapi lagi-lagi ya ada oknum yang disembah sebagian besar penduduk bumi yang ternyata mempertontonkan perbuatan yang tidak sesuai dengan konsep 10 perintah yang ada dalam hukum Taurat. Begitu sementara. Oke, terima kasih. Saya mungkin dari pihak Judaism menanggapi dari poin yang kedua ini, silakan pemaparannya. Di dalam Torah dikatakan kabet at avicha wa at immaka, hormatilah ayahmu dan ibumu, lama'an ya'rikhun yamacha al-adama, supaya dipanjangkan hari-harimu di tanah, asyar Hasyam al-haqa natanlah, yang diberikan oleh Hasyam otoritasmu kepadamu. Jadi menghormati orang tua itu sangat penting, karena sebetulnya di dalam 10 perintah itu di satu loh batu, dan di satu loh batu yang satunya itu ada 5 perintah dan ada 5 perintah. Jadi 5 perintah yang pertama itu, walaupun perintah yang kelima itu bukan untuk Hasyam tapi untuk manusia, tetapi dianggap setara dengan ketika kita taat kepada Hasyam gitu. Jadi taat kepada orang tua menandakan bahwa seseorang taat kepada Hasyam. Tetapi dalam hal ini juga perlu diperhatikan konteksnya, karena orang tuanya adalah seorang shomer miswot, atau seorang yang menjaga perintah-perintah Torah. Tentunya kalau orang tuanya penyembah berhala, anak itu tidak boleh mengikuti saran atau perkataan dari orang tuanya. Tetapi dikala orang tuanya adalah seorang yang bertauhid atau bermonoteism, maka seluruh perkataannya yang berhubungan dengan Torah wajib untuk diikuti. Dan Rashi mengatakan, jadi di sini dikatakan, kalau pada waktu itu orang-orang Israel tidak menghormati orang tuanya, maka umurnya bisa saja benar-benar dibuat pendek oleh Hasyam. Dalam arti bisa saja dihukum lalu mati, atau bisa saja berperang dengan bangsa lain, kalah, mati, banyak cara di situ. Tapi Torah hanya memberikan satu kalimat yang jelas dan gamblang, yang kalau kita bicara masalah teknisnya itu tidak mungkin ditulis di dalam Torah, karena yang namanya syariat atau halakha itu teknis itu kan sebetulnya adalah ajaran lisan atau Torah syubi'alpe, Torah yang dilisankan. Jadi apa yang boleh dengan apa yang tidak boleh dalam kehidupan manusia kesehariannya itu tidak disebutkan di dalam Torah, hanya perintahnya saja yang disebutkan. Bagaimana caranya? Itu harus belajar kepada Kohanim dan Rabbanim. Mungkin segitu aja dari saya. Oke, terima kasih pemaparannya. Mungkin tadi Ustadz Juma sudah mengucapkan salah satu hadis kalau tidak salah ya. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tuanya. Mungkin kalau dipertegas lagi mungkin ya, orang tua yang mengikuti perintah Allah itu sendiri. Karena tadi di ayat itu dikatakan beribadah kepada Allah dalam yang tadi Syekh kita bacakan ayatnya. Demikian, ada yang mau saling menanggapi dulu? Kalau tidak ada, kita lemparkan pertanyaan ke partisipan. Mungkin dari Syekh Juma atau Syekh Rizal. Sebelum kita lempar ke partisipan. Mungkin saya tambahkan dikit ya. Bang Isa tadi mengatakan, sepanjang saya lupa ayatnya, tapi dalam Al-Quran juga ada tuh. Kita wajib patuh kepada orang tua kita sepanjang perintahnya itu sesuai dengan perintah Allah. Nah, mungkin Pak Juma bisa ingatin saya ayatnya itu, saya lupa ayatnya itu. Kecuali kalau orang tua kita menyuruh kita untuk musyrik. Nah, kita tidak wajib
Pada saat dia perintah musyrik atau perintah untuk melanggar perintah Allah, larangan Allah, kita nggak wajib lagi. Misal contohnya, kita si anak diwajibkan pakai jilbab, anak perempuan kan, lalu orang tuanya bilang nggak usah pakai jilbab nak, nah itu nggak boleh, nggak wajib lagi diikutin itu. Tapi tetap berlaku baik pada orang tuanya. Atau misalnya dilarang sholat kita, kamu nggak boleh sholat, nah itu nggak boleh lagi kita ikut dia. Nah kita wajib taat pada kedua orang tua sepanjang kita sepanjang perintah orang tua itu sesuai dengan perintah Allah. Kalau Bang Isa bilang sesuai dengan Torah, kita juga bilang kalau perintah Allah sesuai dengan Al-Quran, perintah orang tua sesuai dengan Al-Quran, kita wajib melaksanakannya. Tetapi kalau perintahnya bertentangan dengan Al-Quran, nah kita tidak wajib lagi mengikutinya, namun tetap berlaku baik. Nah, itu tambahan dari saya, Bang Alif ya. Mungkin Bang Juma ada tambahannya, Bang Juma ketemu ayatnya, saya lupa ayatnya. Insya Allah kalau nanti pas ada kedua, nanti utang saya satu, saya akan cari ayatnya. Silakan Bang Alif, kalau Bang Juma ada tambahan, kalau enggak kita masuk ke silakan. Silakan Bang Juma, mungkin ada mau menyampaikan ayatnya atau sedikit ditambahkan, dipertegas dari yang dipaparkan Ustadz Rizal. Kalau tidak ada, nanti kita lempar ke pertanyaan partisipan sesuai dengan tema yang kedua ini, bukan pertanyaan di luar tema ya, biar kita tetap ngejalur. Silakan. Ya. Bang Juma tidak bisa ini didengar suaranya? Kalau tidak ada, kita lempar ke pertanyaan ya. Baik. Atau langsung P3. Langsung tanggapan dari partisipan ya saya, boleh ya? Silakan. Artinya mengenai poin yang kedua ini, barangkali ada yang mau ditanyakan gitu kan. Sesuai dengan temanya, sesuai dengan alur poin yang kedua ini. Silakan raise hand yang mau bertanya. Kita simpel dan mungkin bisa mewakili juga dari partisipan lain pertanyaannya. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Kalau tidak ada, bisa kita ke poin yang ketiga berarti ya? Ya. Dari 10 perintah Allah. Oke, berarti kita langsung ke yang ketiga aja. Tinggal kau tanya saya deh. Iya. Oke, sip. Kasih ya. Oke, silakan. Maaf tadi saya langsung ke yang ketiga ya. Oh iya. Tidak ada yang ditambahkan ya Ustaz Juma ya? Kaitannya dengan apa itu? Sorry. Tadi yang tadi dipaparkan oleh Syekh Rizal, tambah penguat mengenai orang bahwa tua. Namun orang tua yang Al-Isra ayat 23 deh kalau nggak salah, menghormati orang tua. Al-Isra ayat 23. Iya. Artinya ketika orang tua ingkar gitu. Oh iya, menghormati orang tua yang orang tua itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang tua tidak taat juga tidak perlu ditaati perintahnya gitu loh. Kalau kita sedikit cocokkan, silakan. Baik. Kalau di dalam Al-Qur'an yang tadi yang saya bacakan ya, wawasainal insana, kami perintahkan kepadamu untuk taat kepada kedua orang tuamu. Ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu dan seterusnya. Nah, di ayat itu juga di ayat selanjutnya maksud saya itu diterangkan kemudian oleh Allah, wa in ja'ahadaka ala an tusyrika bih. Nah, lalu dikatakan ma laysa laka bih. Artinya, dan jika keduanya, maksudnya kembali kepada kedua orang tua yang menjadi objek perintah tadi untuk ditaati, kata Allah, keduanya ini memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, ya. Maka kata Allah, fala tuti'huma wasahibhuma, lalu kemudian fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya. Nah, kemudian Allah mengatakan, janganlah kamu mengikuti keduanya, maksudnya kedua orang tuamu. Jangan kamu mengikuti perintah dia, jangan kamu taat kepada mereka. Dan kemudian Allah mengatakan, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.
Nah tuh, meskipun di dalam Al-Quran itu diterangkan ketika kedua orang tua itu mengajarkan kita untuk menyembah selain daripada Allah, Allah mengatakan jangan kamu taat, jangan kamu ikut kepada mereka. Tetapi Allah kemudian menjelaskan, akan tetapi hal dunia kamu harus tetap bergaul dengan baik dengan keduanya. Dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Gitu. Jadi sangat jelas dalam kaidah Islam itu, apabila kedua orang tua itu taat kepada Allah, maka Allah mengatakan, sembahlah aku dan taatlah kepada kedua orang tuamu. Namun ketika mereka mengajakmu untuk ingkar kepadaku, maka jangan taat. Namun ketidaktaatanmu terhadap perintahnya untuk syirik padaku, menyembah selain daripadaku, kamu harus bergaul dengan baik dengan keduanya tentang hal dunia, tentang hal keduniaan. Yaitu itu sudah konsep di dalam ajaran agama Islam. Demikian. Ya, terima kasih. Mungkin ya luar biasa sekali. Itu tadi masih nyambung ayat yang dibacakan sebelumnya ya. Atau mungkin sedikit Luqman ayat 14 sampai ayat 15. Betul sekali. Ya, tadi seperti yang saya bilang bahwa jika ada yang ingin bertanya boleh raise hand dan bertanya langsung ya agar jelas pertanyaannya juga. Mungkin boleh Umi saya sedikit sapa dulu Ustadz Tahta ya, atau mungkin sedikit ngasih pandangan atau tambahan biar enak. Ada beliau sebelum ke berikutnya. Ya. Silakan Ustadz Tahta mungkin. Assalamualaikum. Oh, ada guru saya Ustadz Tahta sini ya? Iya, tadi ada. Udah hilang kayaknya. Sebentar, biar nanti masuk lagi. Sebentar, dilanjut dulu biar nanti Umi minta masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya tolong raise hand ya, biar jelas kita dan bertanya langsung dan lebih jelas lagi pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa langsung ke poin ketiga, baru nanti diskusi. Bang Raka, ada hamba Allah mau bertanya, itu udah raise hand, hamba Allah. Hamba Allah udah raise hand, mau bertanya mungkin. Topiknya apa ini Umi? Oh, hamba Allah. Silakan, hamba Allah. Apa yang mau ditanyakan sesuai dengan ini ya. Poin kedua ini bukan tidak keluar dari jalur ya. Silakan. Ya, assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini bertanya ke pihak Judaism atau ke Muslim atau berlaku keduanya? Keduanya lah. Siapa yang bisa jawab gitu. Jadi kalau merujuk soal boleh. Silakan. Sebagai anak gitu ya, saya mau bertanya soal keberadaannya Yesus. Yesus itu sendiri diakui sebagai Tuhan, sebagai anak. Nah ini kalau saya sebagai orang awam berpikir begini, kalau dia sebagai anak kurang ajar benar gitu kan. Di sisi lain dia sebagai Tuhan. Karena maaf nih agak vulgar ngomongnya. Kalau sebagai Tuhan dia kan yang membikin ibunya hamil. Terus sebagai anak dia mencabut nyawa ibunya. Ini gimana nih? Jawabannya, makasih. Assalamualaikum. Kok nggak ada suaranya? Siapa yang bisa jawab? Saya bisa jawab. Silakan dari jawab. Mungkin karena saya nih di sini lagi berisik.